teman-teman, perkenalkan, aku Lestiana, mahasiswi Universitas Siber Asia dengan NIM 250201010601. Pada video ini aku mau membahas tentang konsep atau konsep diri pada mata kuliah Estetika Humanis dengan tema apa aku sebenarnya. Kalian pernah gak sih membandingkan hidup kalian dengan kehidupan orang lain? Melihat teman udah punya pencapaian, kalian merasa tertinggal. Melihat orang lain percaya diri, kalian merasa kurang. Atau melihat orang lain berhasil, kalian masih bingung, masih bertanya-tanya, kenapa ya aku belum bisa? Yang jadi bumerang itu, kalau perbandingan yang kalian pikirkan jadi sebuah statement, aku gak bisa deh, apa aku bodoh ya, aku gagal deh. Padahal belum tentu semua itu benar. Bisa jadi kita bukan lagi melihat kita dengan apa adanya, tapi kita melihat dengan cara apa yang kita pandang sekarang. Nah, itu yang namanya self-concept. Self-concept atau konsep diri merupakan cara dan sikap seseorang dalam memandang dirinya sendiri. Sederhananya tuh, self-concept adalah bagaimana cara kita menilai dan memahami diri sendiri. Misalnya, kalau kalian ditanya, kamu siapa? Jawabannya itu bukan sekedar nama atau umur, tapi juga bagaimana kita melihat diri sendiri. Apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, bagaimana karakter kita, dan bagaimana kita melihat pengalaman yang sudah kita lalui. Misalnya, kalau kamu dapat nilai yang rendah, kamu berpikir kalau kamu bodoh. Tapi bisa jadi loh orang lain dengan nilai yang sama, dia berpikir nilaiku memang gak bagus, tapi aku masih bisa belajar. Nah, situasinya sama kan, tapi cara memandang diri sendirinya yang berbeda. Sama banget waktu dulu aku SMA gagal masuk kuliah, aku ngerasa kecewa. Jadi aku mempertanyakan tentang kemampuanku. Aku sebenarnya tuh dulu bisa gak sih? Tapi nanti ya ceritanya. Sekarang kita lanjut tentang self-concept. Jadi dalam self-concept atau konsep diri itu dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu self-ideal, lalu self-image, dan terakhir self-esteem. Yang kedua, self-image atau citra diri. Ini adalah bagaimana kita melihat diri sendiri pada saat ini. Jadi bukan siapa yang kita inginkan, tapi siapa kita sekarang menurut pandangan kita sendiri. Yang terakhir, self-esteem. Self-esteem berkaitan dengan seberapa besar kita menilai dan menghargai diri sendiri. Misalnya, ketika kita melakukan kesalahan, apakah kita langsung mengatakan, aku orang yang gak berguna? Atau kita bisa juga mengatakan, aku emang melakukan kesalahan, tapi aku masih bisa belajar dan memperbaikinya. Menurutku yang terpenting itu bagaimana cara kita berbicara dengan diri sendiri. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa self-concept itu mengarah ke dua sisi, yaitu sisi negatif dan sisi positif. Konsep diri yang positif bukan berarti kita merasa sempurna, tapi bagaimana kita mampu menilai kelebihan dan kekurangan, menerima diri, mempunyai tujuan yang realistis, dan percaya bahwa kita masih bisa berkembang. Sebaliknya, konsep diri yang negatif membuat seseorang lebih pesimis, merasa kalah padahal belum mencoba, dan ketika gagal justru malah menyalahkan diri sendiri.
kita ketahui dan orang lain ketahui. Yang kedua, blind area, yaitu hal yang orang lain ketahui tapi belum tentu kita ketahui. Yang ketiga, hidden area, yaitu hal yang kita ketahui tapi belum tentu kita tunjukkan ke orang lain. Yang terakhir, unknown area, yaitu bagian dari